meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja.
MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, disambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya,
Saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan. Kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya. Sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya? Imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh? Jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29.0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024.
Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44
KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024.
Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Endra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29.0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi.
Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya.
Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahil, si Indra
Endra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini,
Kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, kata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman,
Pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29.0.2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini.
Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja.
Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29.0.2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS,
18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya,
Status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. I sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, kata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB,
Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Endra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi.
Inilah tampang MJ alias DN, tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal, juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya, sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon, tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra.
Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. "Iya, saya yang bunuh, gak sengaja," kata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. "Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jelek, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29.0.2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman.
NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja.
MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya,
Saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan. Kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya. Sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya? Imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh? Jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jelek, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS,
dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP,
bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024.
Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Endra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi.
Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya.
Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, kata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra, dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahil, si Indra
Endra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini,
Kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, kata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman,
Pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, disambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, disambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra, dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram sumber Kitait, Minggu, 29.0.2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir mengatakan, MJ diduga ikut membantu IS saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu IS dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap IS pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. IS yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun,
Setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja.
Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram sumber Kitait, Minggu, 29.0.2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS,
18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya,
Status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. I sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB,
Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Endra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram sumber Kitait, Minggu, 29.0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi.
Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsenal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsenal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra.
Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. "Iya, saya yang bunuh, gak sengaja," dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. "Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, "Cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang?" Jelas Heru. Dani bilang, "Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya," sambungnya. Dani bertanya, "IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya?" Imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, "Saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh?" Jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29.0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman.
NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja.
MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DE sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. "Iya saya yang bunuh, gak sengaja," kata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. "Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya,
Saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan. Kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya. Sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya? Imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh? Jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29.0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS,
18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP,
bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, kata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024.
Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Endra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi.
Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya.
Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra, dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahil, si Indra
Endra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini,
Kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, kata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman.
Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh? Jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra, dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jelek, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS.
MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit janya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukannya. MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini,
karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dia sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir,
mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ
alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, disambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, disambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya,
Tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29.0.2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut.
Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman.
Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. "Iya saya yang bunuh, gak sengaja," dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. "Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra, dijawab Indra gak tahu,
dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Endra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, minta ampun kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. Halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja.
Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, jelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, kata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya.
Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku di balik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh? Jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jelek, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan,
menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ
alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, Paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS. 18. Gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jekata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya.
Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29/0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 220 Kitab Undang-Undang akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Adanya perintahan 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman. Karenanya pada Sabtu, 20 membantah dirinya membantu Indra kabur NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian.
MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya, sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap. Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra S pada Jumat, 6 September 2024, menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya. Tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya.
Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya? Imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra, dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram sumber Kitait, Minggu, 29.0.2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Polisi menetapkan MJ, 39, paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan di perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman kasus itu. Lakukan kejahatan, dengan ancaman kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam Desember 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari kampung.
2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias N berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya.
Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, Jikata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun Warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru,
Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Si Indra sadar, si Indra jahilai, si Indra ampun. Endra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram sumber Kitait, Minggu, 29.0.2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi. Si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan terduhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Persulit Penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sab jual goreng berinisial Ampung. 2 hari setelah itu, NKS 19 September Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian.
MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena opsional Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim opsional Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya, sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias IS sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi. Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, dituturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan. Jadi MJ ini sudah kami tahan dalam perkara lain yang sedang didalami oleh penyidik, mengingat adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus tersebut, dijelasnya. Lebih jauh, sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ yang sebelumnya saksi kami naikkan sebagai tersangka, kata Faisal. Is sendiri merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga, tak jauh dari rumahnya, Minggu, 20 September 2024. Pengakuan pembunuh gadis penjual gorengan sebelum ditangkap polisi diungkap oleh keluarganya. Rupanya Indra Septiarman sempat mengakui telah membunuh Nia Kurniasari alias NKS, 18 tahun, sang gadis penjual gorengan, kepada temannya. Pengakuan itu disampaikan oleh Indra sebelum ditangkap polisi. Mendengar pengakuan Indra, temannya itu sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Indra menolak menyerahkan diri dan memilih kabur. Indra Septiarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra, saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberi kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiarman pun mengakui perbuatannya. Iya saya yang bunuh, gak sengaja, kata Heru menirukan ucapan Indra.
Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, katanya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Indra sadar, si Indra jahil, Indra sadar, si Indra jahil, si Indra ampun. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang temukan meninggal. NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu.
MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN, 39, rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiarman, 26, alias Is. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Karenanya pada Sabtu, 28 September 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Inilah tampang MJ alias DN tersangka baru kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dalam tayangan salah satu media di YouTube, Minggu, 29 September 2024, tampak MJ yang mengenakan baju berwarna hijau turun dibawa ke Polres Padang Pariaman oleh pihak kepolisian. MJ merupakan paman Indra Septiarman yang berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. Hal ini diungkap AKBP Ahmad Faisal dalam konferensi pers lanjutan soal kasus kematian gadis penjual gorengan pada Sabtu, 28 September 2024, pagi. Dia menuturkan bahwa fakta baru ini merupakan pengakuan langsung dari Indragon. Hal ini, kata Faisal juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang MJ, Is, dan 2 orang lainnya menjadi orang terakhir yang membeli gorengan dan melihat korban. Faisal melanjutkan, di hari yang sama, berjarak 30 menit dari panggilan telepon itu, MJ langsung mencari Is yang saat itu masih di tempat kerja. Sampai di lokasi kerja Is, saksi melihat MJ berbicara dengan Is. Keterangan MJ, ia meminta Is untuk kabur, karena Opsnal Satreskrim sedang mengejarnya. Sekira pukul 16.45 WIB, saksi di tempat kerja Is melihat Is menyandang tas ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah mertua saksi. Selang 10 menit dari kepergian Is, tim Opsnal Satreskrim datang ke tempat kerjanya, namun Is sudah tidak di lokasi. Keesokan harinya MJ kembali datang ke tempat saksi tempat Is bekerja. MJ meminta agar saksi tersebut tidak menyebutkan kedatangannya kemarin pada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan MJ ini, Is berhasil lari dari pihak kepolisian sebelum akhirnya tertangkap setelah 10 hari melakukan pengejaran. Perbuatan MJ ini terbongkar melalui keterangan dari tersangka Is setelah diamankan dan saksi lainnya. Sehingga statusnya sebagai saksi naik menjadi tersangka. Atas perbuatannya ini MJ melanggar pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Awalnya, MJ hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka. Sosok MJ, paman Indra atau Is alias Indragon tidak ditahan pihak kepolisian meski terlibat kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran hukumannya kurang dari 5 tahun hingga tak bisa ditahan polisi.
Kendati demikian, MJ tidak ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini, karena hukuman atas tindakannya kurang dari 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 44 KUHP, bahwa perkara pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun tidak bisa ditahan, itu tuturnya. Hal itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan pada MJ, pasal 221 KUHP tentang tindak pidana obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Namun, pihak kepolisian sudah menahan MJ dengan laporan tindak pidana lain yang masih dalam. Sebelumnya MJ terlibat lantaran membantu pelarian Is, sang keponakan selama 11 hari. Berdasarkan barang bukti yang kami punya, status MJ, Nia sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga. Tak jauh dannya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan. Kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Indra Septiarman alias Is, tersangka utama kasus pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar. Pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu, 29.0/2024. Dalam unggahan itu memperlihatkan kondisi tersangka saat ini. Tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si IND sudah sadar, gak jahat lagi, si IND minta ampun sama tim Gagak Hitam, kata Indra. Diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman. NKS yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal terkubur di lereng bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024, malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan.
Polisi menetapkan MJ, 39, Paman Indra Septiarman alias Is, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu Is saat melarikan diri usai membunuh dan ruda paksa NKS. MJ dijerat dengan pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan, dengan ancaman 9 bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Sebelumnya diberitakan, gadis penjual goreng berinisial NKS, 18, dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat menjajakan dagangannya berkeliling kampung. 2 hari setelah itu, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Is pada Kamis, 19 September 2024, di Kayu Tanam, Padang Pariaman, saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengakui telah meruda paksa dan mengubur jenazah NKS. Adanya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh seseorang. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari alias NKS, 18, di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan.